Halo, saya Poppy Fadila dari jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan Politeknik Negeri Jakarta. Saat ini sedang berlangsung seminar nasional Metamekraf 2020 dengan tema inovasi media kreatif dan strategi UMKM menuju industri 5.0. Seminar ini dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi telekonferensi Zoom. Yang pertama, pembukaan dan doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya sambutan-sambutan, pemaparan materi, diskusi, dan terakhir ditutup dengan pengumuman makalah terbaik, penanya terbaik, juga door prize bagi peserta. Baik, agar acara hari ini dimudahkan dan diberi kelancaran, mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Untuk mewujudkan industri 5.0, khususnya di bidang teknologi cetak, desain grafis, dan media massa, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pihak industri, asosiasi, dan akademisi. Hal inilah yang menginspirasi tema inovasi media kreatif dan strategi UMKM menuju industri 5.0 pada Semnas Metamekraf 2020 hari ini. Politeknik Negeri Jakarta sebagai institusi pendidikan vokasi dituntut untuk cepat beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi di industri dan masyarakat agar dapat mempersiapkan lulusan yang berdaya saing. Perubahan teknologi, gaya hidup, dan meningkatnya standar kualitas hidup masyarakat juga kami sadari menjadi faktor yang sangat penting agar dapat mempertajam konten edukasi termasuk arah peningkatan kualitas SDM dan kegiatan penelitian. Bapak, Ibu peserta seminar yang berbahagia, kegiatan seminar nasional ini itu merupakan program yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Jakarta setiap tahunnya oleh setiap program studi yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lulusan dan dosen Politeknik Negeri Jakarta dalam rangka pengembangan riset terapan yang berorientasi kepada inovasi teknologi, serta juga sebagai media pertemuan ilmiah para pakar, peneliti, dan praktisi. Seminar ini diisi oleh 3 keynote speaker. Yang pertama Bapak Dr. Sandiaga Uno, Bachelor of Business Administration, Master of Business Administration. Co-founder Rumah Siap Kerja ini membawakan materi strategi UMKM dalam mempersiapkan diri menuju industri 5.0. Better, faster, and cheaper. Itu adalah bagian daripada inovasi kita. Caranya, literasi teknologi. Ini nomor 1. Ini yang luar biasa menurut saya dengan adanya 4.0 dan masuk ke 5.0, tingkatkan literasi teknologi kita. Kedua, literasi terhadap data. Big data. Data ini adalah the new gold mine. Tambang emas sekarang bukan lagi kita mesti nyangkul cari emas, tapi tambang emas ada di pengelolaan data. Dan ketiga adalah literasi kepada siapa? Kepada perilaku manusia. Karena di belakang teknologi ada manusianya juga. Selanjutnya Bapak Dr. Intan Rizky Mutias, Magister Desain, Wakil Dekan Sumber Daya FSRD ITB dan Ketua Umum Asprodi DKV Indonesia ini membawakan materi inovasi media kreatif menuju industri 5.0. Salah satu value creation itu kan membuat diversifikasi, kemudian memperhatikan kompetitor dan sebagainya, itu bisa jadi sesuatu yang bisa menarik. Tapi untuk pemula biasanya gini, tips-tipsnya, dengarkan apa kata hati. Biasanya gitu ya Pak ya, gitu. Karena dari situ muncul passion, terus kita bisa melihat rata-rata orang yang bikin kesuksesan itu nggak sengaja Pak, kalau saya lihat ya gitu, dengan nggak sengaja tiba-tiba dapat peluang, berinovasilah di sana. Itu Pak kalau saya. Yang terakhir Bapak Teguh Mayanto, Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen. CEO Packaging Development Federation ini membawakan materi implementasi teknologi cetak kemasan pada industri 5.0. Jadi kebutuhan akan industri packaging itu hanya berubah bentuk sesuai dengan tuntutan zaman. Ya, kalau saya bilang
ya packaging never die selama manusia masih ada, karena tidak ada produk yang hari ini tidak menggunakan packaging. Ya, contoh nyata begini, kita akan makan roti ataupun apapun itu, kalau tidak ada bungkusnya, tidak ada tempatnya, maka kita juga mungkin tidak akan pernah makan itu barang gitu. Jadi ini yang salah satunya yang membuat saya memberikan semangat, memberikan support terhadap teman-teman di PNJ, khususnya mengambil jurusan teknik percetakan ya ataupun packaging. Karena pada dasarnya hampir semua produk ya, kalau saya bilang hampir semua produk itu pasti menggunakan packaging, dan packaging itu adalah salah satu ya alat atau sarana yang sangat dibutuhkan bagi keamanan daripada produk itu sendiri. Seminar ini dipandu oleh Nanang Wahyudi, CEO Dampu Desain sebagai moderator, dan Sari Puspita Dewi, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan sebagai MC. Ibu boleh minta tanggapan dan harapannya untuk Semnas tahun depan? Baik, alhamdulillah hari ini Semnas Tetamekraf 2020 sudah berlangsung dengan baik. Hari ini ternyata dengan menghadirkan narasumber dari asosiasi, dari industri, dan juga UMKM, kita berhasil untuk membuat sebuah kolaborasi yang menarik dan yang akhirnya menimbulkan inspirasi-inspirasi baru untuk kerjasama yang lebih lanjut untuk kedepannya. Sehingga saya harap kedepannya nanti akan terjadi kolaborasi yang lebih solid lagi antara semua pihak dan untuk memajukan teknologi kemasan dan media kreatif di Indonesia. Saya mau nanya tentang program UMKM yang akan dijalin bersama Politeknik di Jakarta, khususnya TGP, itu sistemnya bagaimana ya Bu? Apa melibatkan mahasiswa atau bagaimana? Oke, terima kasih. Rencana kami dari TGP untuk membantu UMKM, kita tentu melibatkan mahasiswa dan juga dosen. Bisa dalam bentuk pengabdian masyarakat, bisa juga kita kolaborasi dalam beberapa mata kuliah. Karena di program studi kita di sini kan ada teknik kemasan, ada desain grafis, ada printing, dan secara marketingnya ada di penerbitan jurnalistik gitu ya. Karena kita memakai media-media sosial. Nah, itu semua bisa kita embedded di dalam mata kuliah. Jadi nanti para pelaku UMKM ini produk-produknya bisa kita ambil, kita jadikan proyek-proyek tugas mahasiswa, proyek karya mahasiswa yang kemudian kita serahkan untuk bisa dipakai oleh mereka. Sehingga ini menjadi nilai jual buat para UMKM, khususnya untuk industri 5.0 di mana personalisasi packaging itu menjadi penting. Saya punya satu produk, di produk itu ada foto saya, ada nama saya, ada gambar kesukaan saya, itu yang sudah menjadi tren sekarang gitu. Nah itu yang akan kita bantu UMKM, ada sebuah inovasi-inovasi yang seperti Pak Sandi bilang dalam acara tadi, bahwa yang bisa bertahanlah kemudian yang bisa sukses. Nah salah satu bertahan itu dengan inovasi, gitu kira-kira. Jadi pasti melibatkan mahasiswa dan juga dosen. Gimana tanggapannya Ibu sebagai Ketua Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan? Tentang Semnas Tetamekraf 2020, alhamdulillah Semnas ini telah berjalan dengan lancar. Panitia ini persiapannya sudah sejak 1 bulan, bahkan 2 bulan yang lalu mempersiapkan 2 sesi dari Semnas ini. Sesi pertama itu adalah call for papers dan sesi kedua adalah seminar nasionalnya. Seminar nasional ini menjadi suatu wadah buat kami jurusan Teknik Grafika Penerbitan untuk memperlihatkan hasil karya inovasi mahasiswa dan riset-riset dosen kepada industri kreatif di Indonesia. Mudah-mudahan dengan Semnas kita yang kedua di tahun 2020 ini bisa memberi kontribusi untuk pengembangan industri kreatif di Indonesia, khususnya untuk 4 prodi kita, yaitu prodi jurnalistik, prodi teknologi industri cetak kemasan, desain grafis, dan prodi teknik grafika. Dari seminar nasional ini, alhamdulillah ada beberapa peluang yang bisa kita ambil untuk jurusan teknik grafika penerbitan. Di antaranya adalah peluang untuk bisa lebih berkolaborasi dengan Rumah Siap Kerja, di mana co-foundernya adalah Bapak Sandiaga Uno. Di sana PNJ dalam hal ini jurusan Teknik Grafika Penerbitan bisa berperan sebagai tempat pelatihan atau training center di bidang packaging and design.
termasuk juga teknologi, dan bahkan kalau mungkin memang nanti kita ingin menjadi jurusan ini menjadi tempat praktek para UKM itu untuk bisa memperoleh desain-desain kemasan yang bisa sesuai kebutuhan, mempunyai nilai lebih lah ya di pasar, juga dari sisi produksinya. Jadi insya Allah kolaborasi dengan Rumah Siap Kerja tidak hanya ada sampai di seminar ini saja, tapi juga nanti akan terus berlanjut untuk bisa mengembangkan UKM di Indonesia. Di samping itu, dari paparan Bapak pemateri Sandiaga Uno, kami juga mendapat insight yang sangat berharga, yaitu kunci untuk inovasi itu ada 3, yaitu better, cheaper, and faster. Bagaimana caranya? Kita harus mau literasi data, literasi perilaku manusia, dan literasi teknologi. Ini yaitu pengumuman pemenang door prize berupa pulsa 100.000 untuk 6 peserta terbaik. Tepuk tangan dulu dong. Baik, yang pertama yaitu Tamara Monica, kedua Hafiz dari UMKM Urban Farming Kebun Ibu, yang ketiga Afdalul Fikri, yang keempat Antini Triwadi, yang kelima Fioni dari Gerai Kemasan Payakumbuh, 6 Syahrul Ramadan. Selamat kepada seluruh pemenang. Hadiah dapat diambil dengan cara menghubungi panitia dengan nomor WhatsApp panitia di chatbox yang sudah disediakan. Tamu undangan serta hadirin yang kami muliakan, tak lupa kami sampaikan terima kasih atas dukungan Rumah Siap Kerja, Ultimate You, Asprodi DKV, Packaging Development Federation, serta Dampu Design. Sampai jumpa lagi di seminar nasional Tetamekraf berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam dari jurusan Teknik Grafika Penerbitan Politeknik Negeri Jakarta.